Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini, kelompok kami dari, Matematika Data Science Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada akan memberikan sebuah presentasi, yang kita beri judul vektor kalkulus. Tapi mohon maaf ya teman-teman semua ya, nanti apabila ada banyak kesalahan, nanti harap maklum ya, karena kita baru belajar ya, awal-awal belajar lah. Nanti semisal ada koreksi, nanti jangan lupa ini ya, disampaikan di komentar di bawah. Oke, langsung saja. eh, Kami akan membahas tentang vektor kalkulus. Dalam data science, tentunya untuk pembelajaran data training, itu banyak modelnya ya. Ada yang menggunakan model decision tree, ada logistic regression, SVM, dan banyak lagi yang lainnya. Kita tahu bahwa di dalamnya itu mengandung perhitungan yang matematis ya. Nah, perhitungan yang matematis itu tidak luput nih dari kalkulus. Hmm, Mungkin dulu pas waktu kita belajar di SMA, kita pernah belajar kalkulus ya. Ya, mungkin untuk mengingat kembali apa itu kalkulus. Sebetulnya kalkulus itu merupakan cabang ilmu matematika ya. Nanti di dalamnya itu mempelajari ada limit, ada turunan, integral, deret, tak hingga. Nah, gitu. Nah, untuk kali ini sebetulnya kita mempelajari limit, turunan, sama integral. Nah, untuk bahasan yang akan saya sampaikan di sini hanya membahas tentang turunan. Nah, bagaimana turunan itu diimplementasikan dalam perhitungan data science ya, tentunya untuk ini ya, di samping untuk optimasi, untuk juga feature reduction, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya kalkulus ini ya, ilmu yang mempelajari perubahan ya, gak gak geometri, nanti bentuknya terus ditransformasikan dalam sebuah operasi aljabar tentunya. Oke deh. Oh iya, sebelumnya akan saya perkenalkan dulu ya, anggota kelompok 5 ini. Pertama ada Marvina, ada Teguh Puji Widianto, sama Willy Satria. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut kegunaan kalkulus di data science, kita lihat presentasi selanjutnya. Pada slide ini, sebelum kita lanjut pada pembahasan intinya, ada beberapa poin penting yang akan kita bahas. Pertama yaitu ada differentiation of univariate function. Ini turunan dari ini ya, univariate function. Di antaranya caranya ada menggunakan Taylor series sama differentiation rule. Taylor series itu gak deret ya, deret Taylor. Biasanya orang-orang menyebut seperti itu.
Biasanya kalau dalam matematika, deleter itu adalah representasi dari fungsi sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang, nilainya dihitung dari, turunan fungsi tersebut di suatu titik. Atau kadang, dapat dapat dianggap bahwa, deret Taylor ini sebagai, limit, dari Polynomial Taylor. Ya nanti ya, untuk lebih jelasnya nanti, kita bahas pada slide yang selanjutnya. Kemudian untuk, differentiation dari univariate function ini, nanti juga bisa, diselesaikan dengan ini ya, differentiation rule atau aturan-aturan ya bisa dibilang rumus singkatnya lah, jalan tikus, jalan tikus dalam menyelesaikan ini turunan. Nanti biasanya yang kita kenal itu ada constant rule, ada power rule, product rule, quotient rule, chain rule, ya masih banyak ya. Mungkin nanti kita lihat uh, rule-rulenya pada slide berikut. Setelah kita tahu bagaimana cara menyelesaikan turunan dari univariate function, tentunya dalam menyelesaikan turunan itu ada beberapa cara ya. Tadi cara-cara yang di atas, yang ini yang Taylor series atau differentiation rule, nanti juga bisa menggunakan apa yang sering disebut dengan partial differentiation. Partial differentiation ini jadi cara menyelesaikan diferensial dengan membagi fungsi-fungsi yang akan diturunkan itu ke dalam ini part-part yang nanti diselesaikan secara mandiri. Baru kemudian diselesaikan seutuhnya. Nanti ada basic rule-nya ya. Ada basic rule yang digunakan di ini apa turunan parsial. Ada juga chain rule. Pada bahasan berikutnya kita akan mengenal gradient dari vektor, gradient atau kemiringan ya. Jadi kalau sebuah vektor itu tentunya nanti kan punya arah sama nilai ya. Dan nilainya itu nanti terhadap basis dia punya sebuah gradient. Gradient pada sebuah vektor. Nanti gabungan dari vektor nanti juga ada ini metrik. Jadi ternyata metrik itu juga punya gradient ya. Ada juga nanti kita bahas tentang identitas dari gradient. Terus ada backpropagation dan otomatisasi ini differentiation. Juga ini bagaimana caranya mencari turunan dari order yang tinggi. Biasanya kan kita mencari turunan hanya order 2 ya, order 1, order 2 itu kan masih gampang. Nanti coba nanti kita selesaikan turunan yang lebih dari itu. Kemudian pada presentasi akhir nanti kami akan bahas ada linearization dan multivariate Taylor series. Wah, menarik juga ya.
Menarik atau bingung ini? Dari bacanya aja udah susah ini. Ya udah, nanti kita belajar bareng aja ya. Semisal nanti dari kita semisal ada kesalahan, nanti jangan segan-segan untuk mengoreksinya nanti di kolom ya, di kolom komentar. Nanti kita perbaiki. Atau mungkin nanti ada tambahan silakan. Nanti ditulis aja di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Apa pentingnya sih kita mempelajari persamaan diferensial? Dalam ilmu komputer itu sangat berguna sekali ya, terutama ketika kita ingin menjadi seorang data scientist. Tentunya harus mengetahui ini persamaan diferensial. Di sini pada gambar presentasi ini, inilah kegunaan persamaan diferensial, terutama ini ya ketika kita menggunakan partial derivatif. Partial derivatif ini digunakan dalam regresi, terutama ketika kita mencari cost function yang minimal. Kita tahu ya, salah satu regresi dia menggunakan cost function untuk mencari persamaan yang paling ideal. Gimana sih? Ini contohnya. Ketika ada x ini sebuah variabel dan theta ini weight dari variabel ini dan y adalah ini ya goalnya ya. Kita bisa mendefinisikan sebuah hipotesis, persamaan hipotesis untuk mencari y dengan menggunakan ini theta transpose kali x, tentunya x ini vektor, ini juga vektor. Dan ketika kita mendapatkan fungsi ini, kita juga akan mendapatkan ini cost function-nya, di mana c theta ini merupakan dari jumlahan m ini kan banyaknya feature yang dipakai, data yang dipakai, dan hipotesis ini adalah hasil dari perhitungan dan y ini adalah realnya. Sehingga dalam fungsi regression kita mencari sebisa mungkin c theta-nya ini menjadi minimal. Emang c theta itu tergantung ini ya, variabel x-nya ya. Semisal kalau x-nya itu cuma 1 sih gampang sekali ya kita prediksi kira-kira ini tetanya berapa. Tapi nanti semisal kalau variabelnya sudah banyak, multivariabel, nanti grafiknya itu pun sangat ini tidak hanya 2 dimensi tapi 3 dimensi, dan untuk mencari global optimalnya itu salah satu caranya bisa menggunakan partial derivatif, sehingga kita mengetahui nanti gimana sih untuk mencari letak dari c theta itu yang minimal dengan mencari global minima dengan menggunakan partial derivatif. Itu ya salah satu kegunaannya ketika partial derivatif dipakai dalam regresi.
Yang berikutnya partial derivative itu juga nanti bisa ini ya dipakai di dimensionality reduction. Banyak yang menggunakan ini, kayak algoritma PGA. Jadi algoritma PGA itu dia memproyeksikan suatu titik ke titik yang terdekat. Nanti caranya bisa ini menggunakan partial derivative. Salah satu kegunaan partial derivative antara lain juga untuk density estimation ya. Biasanya dalam statistik dan probabilitas mereka mengestimasi data yang ada dengan menggunakan teknik ini partial derivative. Biasanya sih dari data dengan populasi distribusi yang gede, yang besar, nanti secara random untuk mengestimasi kira-kira data tersebut arahnya kemana, seperti itu. Dalam klasifikasi pun partial derivative itu banyak digunakan. Semisal kalau klasifikasi menggunakan regression logistik ya. Logistic regression itu juga menggunakan partial derivative untuk mencari cost function yang paling kecil. Nah, nanti setelah dia menemukan cost function yang pasti paling kecil, ini jadi hipotesis fungsinya itu sudah ini menemukan global minima ya. Sehingga dari data yang diinputkan nanti hasilnya itu mendapatkan error yang minimal. Partial derivative juga dipakai untuk optimasi juga, di mana optimasi komputasi tentunya ya, yang juga menggunakan Jacobian Hessian digunakan untuk ini probability. Secara umum persamaan diferensial itu merupakan secant ya, menghitung kemiringan dari dua titik yang segaris yang berhubungan ya, atau kita bisa anggap itu mencari secantnya, kemiringannya, sehingga dapat dituliskan menjadi delta y per delta x itu sama dengan f x ditambah delta. Jadi ini titik ketika fx ditambah delta x-nya, terus dikurangi titik fx-nya, terus dibagi delta x-nya. Jadi ini sebetulnya mencari ini ya, lambdanya atau beda, atau ya bisa dikatakan panjang dari dua titik yang, tapi ini dua titiknya yang jika kita belajar nanti diagram Cartesian itu kan ada y, ada x. Nah ini yang y, mencari perbedaan y. Mungkin lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar ini. Ketika kita mempunyai sebuah garis lurus, nah ini mencari kemiringannya antara dua titik itu ya ini.
Jadi antara dua titik semisal x0 y0 sama x1 y1 ini kan pasti ada delta y sama delta x. Nah, delta y itu dicari dengan panjang y dikurangi panjang y0. Begitu juga delta x-nya, x1 dikurangi x0. Sehingga sebetulnya ini diferensial itu ya ini. Menghitung second ya kemiringannya. Jadi delta y dibagi delta x. Tapi kadang emang kita menjumpai menghitung kemiringan itu dengan delta y-nya yang sangat kecil. Delta x-nya sangat kecil, mohon maaf. Delta x-nya sangat kecil, jadi mendekati ya antara x0 sama x1 itu hampir berdekatan. Sehingga nanti delta y per delta x-nya itu menggunakan limit ya, limit x mendekati 0. Sama, ini kan garis lurus. Sama juga ini ada garis lengkungnya. Kalau garis lurus ini kan pasti ya delta x min x0-nya itu kan kemiringannya kan pasti. Kalau yang garis lengkung ini kan kemiringannya itu kalau delta x-nya terlalu lebar, maka ini belum mencerminkan kemiringan ini. Karena masih ini ada area ketika dua titik itu ditarik garis lurus, area yang ini bersinggungan atau area antara garis lengkung ini sama garis lurus antara dua titik tersebut. Jadi kadang untuk mencari kemiringan dari garis lengkung ini, delta x-nya seminimal mungkin hampir mendekati 0 ya. Jadi hampir tidak ada area antara dua titik tersebut sama garis lengkung. Nanti kita gunakan limit ya, limit untuk mencari kemiringan dari garis lengkung ini. Karena hal tersebut sehingga nanti rumus dari persamaan diferensial itu menjadi df per dx itu limit h ini kan delta x-nya ya. Jadi delta x-nya ini mendekati 0 sehingga nanti untuk mencari second-nya yaitu limit dari h mendekati 0 dari fx plus h min fx dibagi h. Seperti itu. Agar lebih jelasnya, ini ada sebuah contoh ya. Ini total diferensial. Kita akan mencari turunan dari x pangkat n. Walaupun jika kita sudah tahu ya sebetulnya ada power rule di mana x pangkat n nanti diferensialnya menjadi n x n min 1. Tapi kita tidak akan menggunakan ini. Kita akan menggunakan cara yang umum, yang defaultnya, di mana untuk mencari diferensial total diferensial df per dx itu limit h mendekati 0 dari f x plus h dikurangi fx per h. Di mana kita tahu ya fx ini adalah x pangkat n sehingga kita masukkan x plus h ke ini ya ke fungsinya sehingga menjadi limit h mendekati 0 dari x plus h pangkat n dikurangi x pangkat n dibagi h.
terus menjadi sigma ya, penjumlahan dari 1 nyampe ke n. Nah, ini merupakan kombinatorial ya, dari x n min 1 kali h pangkat 1. Kenapa seperti ini? Mungkin dulu ketika kita pelajaran matematika, pada waktu mencari kombinatorial, kita mempelajari seperti ini. Semisal ada x plus a pangkat n, nanti bisa dicari menggunakan sigma k dari 0 sampai n. Nah, ini kombinatorial n dari k dikalikan x pangkat k a n min k. Nah, ini sebetulnya n pilih k ini merupakan konstanta dari ini perkalian dari apa yang ditambahkan. Semisal gini aja ya. Semisal x plus a pangkat 2. Pangkat 2. Kita tahu ya, sebetulnya nanti hasilnya kan x kuadrat plus 2xa plus a kuadrat. Di mana terus bagaimana sih penerapannya rumus ini? Walaupun kita sudah tahu hasilnya. Pertama nanti berarti kan n-nya itu adalah 2 ya. K berarti menghitung sigma dari 0 nyampe ke 2. Anggap K sama dengan 0 dulu. Kalau 0, n-nya berarti kan 2. Berarti kan ini x pangkat k berarti x kuadrat kali n. N itu kan sama dengan 2 dikurangi 0. Mohon maaf, berarti x-nya sama dengan 0 ya. Jadi berarti x pangkat 0 kan nanti 1 ya. N dikurangi k berarti kan 2. Berarti nanti jika k-nya sama dengan 0, ini nanti hasilnya a kuadrat. Nah, jika k-nya sama dengan 1, maka hasilnya nanti 2xa. Nah, jika k-nya sama dengan 2, nanti jadi x kuadrat gitu. Ini rumus ketika ini mencari x plus a pangkat n. Tapi dengan menggunakan binomial koefisien. Jadi udah paham ya teman-teman bagaimana kita mendapatkan ini ya. Sebetulnya nilai ini sama dengan ini. Lalu bagaimana jika 0 ini kita masukkan? Berarti kan kombinasi dari n nyampe 0 kali x pangkat n min 0 h pangkat 0 dikurangi x pangkat n. Nanti jika 0 kita masukkan, nanti rumus ini itu rumus ini akan menjadi x pangkat n. Sehingga jika i sama dengan 0, xn ini akan saling meniadakan. Atau rumus ini nanti bisa kita tulis i dari 1 nyampe n, tapi xn-nya ditiadakan. Sehingga nanti jadi rumus seperti ini. Jadi limit h mendekati 0 dari i sama dengan 1 nyampe n. Nah, ini kombinatorial dari n pilih i, x pangkat n min i, kali h pangkat i. Kemudian untuk menghilangkan h,
kita, hanya naik ke atas sehingga H menjadi H pangkat min 1. H pangkat min 1 dikalikan H pangkat I sehingga menjadi H pangkat I min 1. Dari sini kemudian, bisa ditulis lagi, dipisahkan ya. Jika I-nya dimasukin, I sama dengan 1 dimasukkan ke dalam rumus, nanti, N jadi kombinatorial dari 1 ke N dari X pangkat N min 1 ditambah I, sama dengan 2, nyampe N dari kombinatorial Xn min I H I min 1. Kita tahu ya, semisal kalau 2 ini dimasukkan ke sini kan nanti H ini kan minimum hanya itu kan H pangkat 1. Sehingga karena H mendekati 0, berapapun yang dikalikan H di sini akan bernilai 0. Jadi sebetulnya adalah hasil dari limit ini adalah N X N 4 min 1. Karena apa ya? Karena kombinatorial N pilih 1 itu yang nanti hasilnya adalah N. Sehingga hasil dari diferensial dari X pangkat N adalah N X N min 1. Nah ini nanti kedepannya akan kita sebut ini sebagai power rule. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang turunan, berikutnya pada slide ini kita akan bahas sedikit tentang Taylor polynomial. Apa sih Taylor polynomial ini? Sebetulnya ini adalah sebuah deret ya, di mana koefisiennya itu merupakan turunan dari fungsi yang dievaluasi oleh x0. Semisal kalau K sama dengan 0 berarti ini turunan ke 0, berarti belum diturunkan. Kalau K sama dengan 1 berarti ini turunan K sama dengan 1, di mana evaluasinya menggunakan x0. Kita asumsikan bahwa ini ya, F turunan ke K ini ada ya, kan kadang turunan ke berapa itu kan nyampe habis toh. Nah, ini kita asumsikan bahwa ini pasti ada. Berarti N-nya itu nyampe ya ini ada. Makanya ini disebut dengan Taylor polynomial. Kita beri contoh ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Semisal kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 4. Dari rumus deret polinomial itu kan koefisiennya itu adalah ini kan turunan dari 0 sampai tak hingga dibagi K faktorial. Nah, kita cari dulu nih. Kita cari dulu semisal ini bisa nyampe 6 apa ya? 6 ini. 6 turunan. Coba dan dievaluasi X sama dengan 1. Dengan rumus power rule yang kita telah pelajari, maka turunan pertama dari X ini adalah 4X pangkat 3. Sehingga jika evaluasinya kita masukkan ke X, nanti kita dapat 4. Jika turunan keduanya, kita dapatkan
12x kuadrat. Nah, turunan keempat kita dapatkan 24x. Nah, turunan ke ini keempat kita dapatkan 24 karena nggak ada ini ya, x-nya udah habis ya. Berikutnya kan semisal kalau konstanta kita turunkan kan jadi 0. Sehingga ini adalah koefisien yang nanti dibagi oleh ini ya, k faktorial. Sehingga nanti ini kita dapatkan Taylor polynomialnya adalah sebagai berikut ini. Dan T6 itu adalah dia nyampe ke 6. Adalah sebagai berikut. Karena x min x0 anggap k sama dengan 0 ya. Berarti kan ini dibagi n faktorial. 0 faktorial kan 1 ya. Berarti kan 1 per 1 kan 1. Nah, terus lagi ini 4 dibagi 1 faktorial. 1 faktorial juga 1 ya. Jadi ini tetap 4. X min 1 kuadrat. X min 1 ya, maaf. Terus kalau X sama dengan K sama dengan 2, nanti kan 2 faktorial itu kan 2, 1 kali 2. Berarti kan 12 bagi 2. Hasilnya kan 6 ya. Dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan hasil sebagai berikut. Tentunya kita jabarkan dulu ya. X min 1 kuadrat itu kan X kuadrat min 2x terus plus 1. Kita masukkan sini. Nah, nanti hasilnya T6x itu jadi seperti ini. Mungkin seperti itu udah paham ya teman-teman apa itu Taylor series. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang differentiation rule. Sebetulnya apa sih aturan main diferensial itu, turunan itu? Pertama itu ada product rule ya. Product rule itu perkalian. Jika ada dua fungsi nih dikalikan baru didiferensialkan, maka hasilnya adalah diferensial f pertama dikali g ditambah fx dikali diferensial g. Terus ini ada pembagian nih. Yang berikutnya ada penjumlahan. Maka tetap aja ya nanti bisa dipisahkan. Jadi semisal kalau fx plus gx baru ini didiferensialkan, nanti sama aja fx ini apa, turunan pertama dari x ditambahkan dengan turunan pertama gx. Nah ini nanti jadi ini mas, jadi aturan yang nanti sering digunakan dalam kita menggunakan partial derivatif. Juga ada chain rule ya, udah tau lah ya. Ini merupakan fungsi komposisi ya. Jadi x fx g fx, ini artinya g of of.
atau biasanya disebut function composition. Pada slide selanjutnya, setelah kita pelajari tentang differentiation rule, berikutnya akan kita pelajari tentang partial derivative. Tentunya total derivatif itu nanti bisa diselesaikan dengan partial derivatif ya. Sebetulnya apa sih partial derivatif itu? Jadi kadang sebuah fungsi itu nanti terdiri dari banyak multivariabel ya. Misal kalau contoh di sini ada x1, x2, x3 sampai xn ini multivariabel. Nah, definisi dari partial derivatif ini adalah turunan dari fungsi tersebut, tapi berdasarkan satu variabel tertentu. Semisal kita mulai dari variabel x1, jadi nanti partial derivatif f terhadap x1 itu merupakan limit h mendekati 0 dari x1 x plus h ma x2 nyampe xn dikurangi fx dibagi h. Nyampe kita cari nyampe xn, jadi partial derivatif xn, partial derivatif f terhadap xn. Nanti setelah kita dapat semua ya, kita nanti mendapatkan gradien ya. Gradien dari fungsi f itu merupakan vektor dari partial derivatifnya, di mana adalah n adalah jumlah ini ya, jumlah variabelnya, dan ini adalah satu ada dimensinya n. Jadi nanti kita dapatkan sebuah vektor dari partial derivatif atau yang sering kita sebut sebagai gradient f. Terus selanjutnya kita akan belajar tentang sebetulnya apa sih basic rule dari partial differentiation ini. Yang sebelumnya kita belajar tentang basic rule tentang total differentiation ya. Kalau ini basic rule tentang partial derivative. Mungkin di sini ada product rule, perkalian, ada sum rule, pertambahan, juga ada chain rule. Nanti basic rule ini akan lebih lanjut kita pelajari yang akan dibahas oleh teman saya. Stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kelompok 5, materi selanjutnya yaitu gradient of matrix. Kita membutuhkan mengambil gradient of matrix with respect to vector atau matrix with respect to matrix. Dengan hasilnya adalah sebuah multidimensional tensor. Tensor ini adalah multidimensional array yang dikumpulkan dari partial derivative. Sebagai contohnya, jika kita menghitung gradien dari matriks A M kali N respect to matriks B P kali Q, maka akan didapatkan hasil Jacobiannya yaitu M kali N dikali P kali Q dengan
4-dimensional tensor J, yang mana dapat dituliskan JIJKL sama dengan DAIJ per DBKL. Sebagai contoh, gradient of vector respect to matrix. Jika F sama dengan AX, F elemen R, M, A elemen R, M kali N, dan X, elemen R, N. Di sini kita melihat DF, gradien DF per DA, maka dapat dituliskan DF per DA elemen R, M kali N. Dan didefinisikan sebagai gradien yang dikumpulkan dari parsial derivatifnya, yaitu df per dA turunan dari ini tadi, yaitu df per dA sama dengan matriks df1 per dA sampai dfm per dA, yang mana dfi per dA adalah elemen dari R1 kali M kali N. Lalu dapat dihitung parsial derivatifnya, yaitu dengan rumus Fi sama dengan sigma Nj sama dengan I sigma Aij Xj, yang mana I adalah sebanyak M. Turunan parsial derivatifnya dapat ditulis dfi per dai Q sama dengan Xq. Kemudian parsial derivatif dari F terhadap baris dari A dapat ditulis sebagai dfi per dai sama dengan X transpose, yang mana elemen R1 kali 1 kali N. Dan dfi per dA K tidak sama dengan I sama dengan 0 transpose elemen, yang mana elemen R1 kali I kali N. Kemudian contoh lain dari matriks dengan respect to matriks, yang mana matriksnya R elemen R M kali N, dan F sebagai R M kali N memetakan R N kali N. Maka dapat dituliskan Fr sama dengan R transpose R sama dengan K elemen R N kali N. Maka gradien dimensionnya dapat ditulis sebagai dk per dr elemen R N kali N dikali M kali N. Yang lebih simpelnya dapat ditulis dk pq per dr elemen R1 kali M kali N. Yang mana untuk pq adalah 1 sebanyak N, dan kaki adalah pq yang dimasukkan ke K, dan dari K sama dengan Fr. Kemudian dinosikan kolom dari R tadi, untuk setiap K diberikan dot produk dari kolom R. Contohnya KPQ sama dengan RP transpose RQ sama dengan sigma RMP dikali RMQ. Ketika kita menghitung parsial derivatif dari dk PQ per dk Rij, maka didapatkan dk PQ per drij sigma d per drij dikali rmp dan rmq.
sama dengan dPqij. Maka didapatkan di sini dimensional tensornya adalah 4 PQIJ. Kemudian kita lanjut ke useful identity for computing gradient. Identitas yang digunakan untuk menghitung gradien. Berikut beberapa persamaan gradien yang kita gunakan untuk konteks machine learning. Di sini kita menggunakan TR sebagai trace, det sebagai determinan, dan fx inverse. Persamaan-persamaannya dapat dilihat di bawah ini. Seperti d per dx, fx transpose sama dengan dfx per dx transpose. D per dx trace, fx sama dengan trace dfx per dx. D per dx determinan fx sama dengan determinan fx trace, fx dikurang 1 dfx per dx. D per dx fx inverse sama dengan min fx inverse dfx per dx fx inverse. Dan seterusnya masih ada beberapa persamaan lagi yang digunakan untuk computing gradient ini. Yang biasanya kita gunakan untuk computing gradient. Selanjutnya kita berpindah ke backpropagation and automatic differentiation. Di banyak kasus machine learning, kita menemukan model parameter yang bagus dari performing gradient descent. Yang faktanya, kita dapat menghitung gradient dari learning objective dengan parameter model ketika kita mencari gradient dari square loss dengan parameter linear regression model. Di sini fungsinya yaitu fx akar x kuadrat ditambah xp kali x kuadrat ditambah cos x kuadrat ditambah xp kali x kuadrat. Ini adalah fungsi yang akan kita pakai nanti dalam menghitung backpropagation automatic differentiation. Dengan mengaplikasikan chain rule, maka fungsi dari gradient ini dapat dituliskan menjadi df per dx sama dengan 2x ditambah 2x xp x kuadrat per 2 akar x kuadrat ditambah xp x kuadrat dikurang sin x kuadrat ditambah exp x kuadrat dikali 2x ditambah 2x xp x kuadrat. Dapat disederhanakan, rumusnya menjadi 2x dikali 1 per 2 akar x kuadrat ditambah xp x kuadrat dikurang sin x kuadrat ditambah exp x kuadrat dikali 1 ditambah exp x kuadrat. Untuk training selanjutnya, untuk training deep neural network model, backpropagation algorithm ini adalah cara yang efisien untuk menghitung gradien dari error function dengan parameter model. Selanjutnya adalah gradient in a deep network. Dalam gradient in a deep network ini, di mana kita menggunakan extreme deep learning, di mana function value y untuk menghitung banyak level function komposisi, yang mana persamaannya adalah y sama dengan fk bundaran f
dikurang 1. Seperti yang kita lihat pada persamaan 20 ini. Yang mana X adalah input, seperti image atau kata atau kalimat. Dan Y adalah observasi, ya, seperti kelas atau label. Dan F adalah setiap I sama dengan 1, yaitu F ini adalah sebanyak K, yaitu proses dari setiap parameter itu sendiri. Kemudian automatic differentiation. Backpropagation adalah kasus khusus dari teknik umum dari analisis numerik yang disebut automatic differentiation. Automatic differentiation ini merupakan teknik secara numerik untuk mengevaluasi gradien yang tepat dari suatu fungsi yang bekerja dengan variabel yang menerapkan chain rule. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, chain rule-nya. Dengan menerapkan chain rule ini, gradien fungsi yang cukup rumit dapat dihitung secara otomatis. Jika kita menghitung turunan dy per dx, maka chain rule akan diperoleh dy per dx sama dengan dy per db, db per da, da per dx. Di sini kita akan fokus reverse mode automatic differentiation dengan backpropagation. Seperti yang kita dapat di sini, dA per dx atau sama dengan dx db per da. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada contoh berikut ini. Contohnya di sini diberikan function yang telah kita peroleh tadi, yaitu fx sama dengan akar x kuadrat ditambah xp x kuadrat ditambah cos x kuadrat ditambah exp x kuadrat. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya tadi, function ini. Yang mana di sini diberikan a sama dengan x kuadrat, b sama dengan x kuadrat, c sama dengan a ditambah b, d sama dengan akar c, e sama dengan cos c, f sama dengan d per a, d ditambah e. Kemudian didefinisikan dA per dx sama dengan 2x, dB per dA sama dengan exp a, dC per dA sama dengan 1 atau dC per dB, dd per dC sama dengan 1 per 2 akar c, dE per dC sama dengan min sin c, dF per dd sama dengan 1 atau dF per dE. Lalu diberikan persamaan dF per dC sama dengan dF per dd kali dd per dC ditambah dF per dE dikali dE per dC. Persamaan dF per dB sama dengan dF per dC dikali dC per dB, dF per dA sama dengan dF per dB dikali dB per dA, dan dF per dC dikali dC per dA. Lalu persamaan dF per dx sama dengan dF per dA dikali dF per dx. Kemudian persamaan ini tadi kita masukkan berdasarkan
persamaan yang telah kita peroleh ini tadi, yang telah diberikan ini tadi, maka kita masukkan kepada persamaan ini. Maka jadinya yaitu seperti ini, df per dc sama dengan 1. 1 ini diperoleh dari df per dd, seperti yang telah kita lihat sebelumnya tadi ini. df per dd adalah 1. Kemudian dikali 1 per 2 akar C. Diperoleh 1 per 2 akar C dari rumus dd per dc ini yang diganti menjadi 1 per 2 per akar C yang telah diberikan tadi seperti ini. Yang telah diberikan persamaan tadi, aturannya seperti itu. Ditambah 1 dikali min sin C. 1 ini dari df per de tadi di change jadi 1, kemudian de per dc jadi min sin C, seperti yang telah diberikan persamaannya, yaitu ini, min sin per C. Kemudian df per db ini menjadi df per dc dikali 1. Satunya yaitu dc per db ini diubah menjadi 1. Kemudian df per da sama dengan df per db IXPA. IXPA ini didapat dari persamaan db per da ditambah df per dc dikali 1. 1 ini didapat dari dc per da. Kemudian df per dx sama dengan df per da dikali 2x, yang mana 2x ini berasal dari persamaan da per dx, seperti yang telah kita dapat di sini. Da per dx sama dengan 1. Da per dx sama dengan 2x, maaf, ini dia. Sekian contoh yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, penjelasan saya sampai di sini. Akan dilanjutkan materi selanjutnya oleh teman saya satu lagi. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai higher order derivatives. Nah, di higher order derivatives ini tadi kita membicarakan tentang turunan 2, turunan 3, turunan 4 dan seterusnya. Di sini kita membicarakan turunan secara parsial. Kalau sebelumnya kita membicarakan turunan gimana kalau kita punya sebuah fungsi f, kemudian f itu ternyata dia ada 2 variabel x dan y. Nah, kita mau menurunkan turunan pertamanya dia terhadap x, kemudian turunan keduanya terhadap y. Nah, berarti di sini kita mempunyai simbol-simbol baru. Jadi dilihat di sini hanya menggunakan 2 variables, jadi dia hanya menggunakan x dan y agar lebih simpel. Di sini kita punya domain R kuadrat. Jadi kita awalnya punya vektor yang berukuran 2 dimensi, kemudian dikatakan ke R oleh fungsi f. Nah, kalau kita punya fungsi f tadi itu diturunkan sebanyak 2 kali terhadap x, kita punya simbol seperti ini. Jadi itu turunan parsial dari f terhadap x. Nah, kalau kita turunkan dia sebanyak n kali, jadi kita punya turunan parsial f, turunan parsial ke n dari f terhadap x, itu simbolnya seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya kita punya fungsi f diturunkan terhadap x, kemudian kita turunkan terhadap y, turunan keduanya terhadap y. Nah, karena dia namanya parsial, jadi kita menggunakan dia tuh terhadap
variabelnya, karena kita punya dua variabel, jadi kita turunkan terhadap x, kita turunkan terhadap y, jadi dia parsial, kita nggak langsung menurunkan dia terhadap x, y, nggak ada. Nah, kita punya lambang seperti ini, jadi bacanya itu kita dari kanan kita turunkan terhadap x dulu, kemudian kita turunkan terhadap y, yang kedua turun keduanya diturunkan terhadap y. Itu juga sebaliknya, kita turunkan yang ini, kita punya derivatif pertama itu turunan terhadap y, terus derivatif parsial keduanya itu terhadap x. Nah, kita punya, jadi kalau misal kita punya fungsi f yang d itu f x, y, berarti kan kita punya turunan keduanya dia itu ada empat macam nih. Nah, kumpulan dari turunan kedua dari matriks F, turunan parsial kedua dari matriks F ini itu dinamakan Hessian. Jadi kita kumpulkan si turunan keduanya, jadilah namanya dia Hessian. Oh, ini bukan terhadap N, tapi ada satu lagi dia diturunkan terhadap Y sebanyak 2 kali. Nah, di sini kami juga mempunyai slide, tapi slide di sini hanya untuk highlight materi saja. Nah, kemudian ada Hessian matrix. Di sini Hessian matrixnya kita membicarakan Hessian matrix yang simetris. Jadi dia ada istilah simetrik. Simetrik itu berarti selain diagonalnya ini yang di bagian bawah kiri dan kanan atas, dia itu nilainya sama. Nah, kalau misalnya kita punya fungsi f x, y itu diturunkan sebanyak 2 kali. Nah, kemudian dia turunan terhadap y, dan turunan keduanya itu terhadap x, itu bukan sama dengan kalau si f itu kita turunkan terhadap x, kemudian diturunkan lagi terhadap y. Nah, kalau nilai mereka itu sama, nih, order of differentiation does not matter. Jadi dia urutan kumpulannya tuh nggak berpengaruh. Jadi kita punya matriks Hessian yang simetrik. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya, ini tadi kita akan berbicara mengenai gimana kalau misal kita punya vector field. Tadi di atas, di sebelumnya sudah dibahas mengenai vector field. Jadi kalau misal di sini kita punya vektor berukuran domain kita tuh vektor berukuran n. Nah, di sini ini kita, kalau yang tadi kita memetakan si domain ke kodomainnya itu nilainya cuma satu, kayak misal kan dia bernilai real, tapi dimensinya dimensi 1 x 1, berarti kan cuma angka biasa. Nah, ini kalau dia tuh hasil pemetaannya vektor lagi, itu kayak gimana. Nah, di sini kita punya sifat kalau si f itu vector field, sebuah vektor lapangan vektor. The Hessian is an m cross n tensor. Jadi dia tensor berukuran n kali n kali n. If you forget what tensor is, you can open chapter 4 once game. Selanjutnya, linearization and multivariate Taylor series. Nah, linearization di sini itu kalau kita punya fungsi f, terus kita melakukan pendekatan, jadi nilainya itu nggak besar. Jadi kita melakukan pendekatan itu tuh si
si F ini bisa didekati oleh garis linear approximation. Itu bentuknya kayak gini. Nilai si F(x0), jadi kan dia pendekatan garisnya terhadap titik x0 seperti yang di sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, kita dekati dia pakai F0 ditambah sama gradien dari F0 x0. Nah, ini dia yang diturunkan terhadap x. Kemudian kita punya multivariate Taylor series. Jadi si F itu tadi itu sebenarnya kita bisa ubah bentuknya jadi Taylor series kayak yang awal-awal dijelaskan. Nah, bedanya di sini tuh kita punya vektor, domainnya itu kan vektor. Jadi vektor ini sebenarnya harusnya tebal, tapi dia nggak mau tebal. Nah, kita bisa lihat di sini, dia tuh domainnya elemen dari RD. Jadi dia vektor dengan dimensinya tuh D, sebanyak D. Jadi ada D elemen gitu. That is smooth at x0, jadi didekatin pakai linear tadi itu di titik x0. Nah, when we define difference vector, jadi pada kita mendefinisikan dia delta itu tuh x min x0. Nah, kita punya bentuk si Taylor multivariate. Kita punya multivariate Taylor series dari fungsi f di titik itu tuh kayak gini. Nggak bisa dipotong. Bentuknya kayak gini di persamaan 26. Nah, si bagian atas ini dx pangkat kf x0 itu tuh dia sebenarnya derivatif ke k dari f terhadap x. Nah, di sini x-nya jangan kecampur sama yang x nilai biasa, jadi di sini nilainya vektor. Termasuk ke x0-nya, dia juga vektor. Nah, selanjutnya Taylor polinomial. Kalau tadi kita punya multivariate Taylor series itu dia sumnya itu sampai tak hingga. Nah, di sini sampai tak hingga. Tapi kalau Taylor polinomial itu kita potong. Jadi karena kita pendekatan, jadi itu kita anggapnya n+1 untuk nilai n+1 dan seterusnya itu dia kayak nggak terlalu berpengaruh gitu. Mungkin kalau misal ditambah tuh kayak cuma 0,00001 gitu kan, kayak nggak terlalu berpengaruh. Jadi kalau setelah kita hitung ketemunya kayak gitu, kita potong gitu, idenya kayak gitu. Nah, jadilah persamaannya itu untuk Taylor polinomial degree n-nya itu kayak gini. Terima kasih. Lanjut ke soal. Jadi soal yang mau saya bahas untuk bagian saya itu saya ambil dari example 5.6.
Ya, selanjutnya saya akan membahas contoh penerapan dari multi-Taylor series. Nah, di sini kita punya fungsi f. F itu nilainya, f itu merupakan fungsi yang terdiri dari x, y. Nah, fungsi itu adalah x kuadrat plus 2xy plus y pangkat 3. Nah, kita akan cari si deret Taylor-nya itu di titik 1,2. Pertama-tama kita cari nilai dari f 1,2-nya. Kita dapat 13. Kemudian ini sebenarnya nilai f di sini itu waktu kita punya d. Di sini kan kita membentuk deret dari fungsi ini. Di sini kita punya k sama dengan 0. Jadi di sini k sama dengan 0 itu nilainya sama dengan f 1,2. Sebenarnya mereka sama. Kemudian untuk k sama dengan 1 itu tuh kita kayak cari turunan pertamanya, turunan pertamanya, terus nanti kita dapatlah bentuknya dalam bentuk x, y kayak gini. Jadi dia f diturunkan terhadap x. Fungsinya ini tadi kan x kuadrat plus 2xy plus y pangkat 3. Nah, ini kalau diturunkan terhadap x, ini hilang. Terus jadi 2x sama 2y plus 2y. Nah, ketika nilai x sama y dimasukkan, akan ketemu 6. Gitu juga untuk yang turunan parsial f terhadap x, terhadap y. Ini tidak punya y, jadi dia 0. Kemudian yang ini jadi 2x, yang ini jadi 3y kuadrat. Nah, ketika kita memasukkan nilai 1,2, akan memperoleh nilai 14. Kemudian ini, setelah kita punya nilai ini, kita bisa membentuk matriks ini, matriks D-nya ini, untuk k sama dengan 1, ketemulah 6 sama 14 isinya itu, isi vektornya. Nah, berarti kita kalikan vektor ini dengan delta. Nah, deltanya ini tuh sebenarnya dia vektor, ya, isinya tuh seperti ini. Kan dia nilai utamanya x, y, karena kita di titik 1,2, jadi ini kayak semacam selisihnya gitu. Terus ketika dia dikalikan dengan perkalian matriks, kita dapat bentuk seperti ini. X ini kali ini kali ini, terus dijumlahin, ketemulah 6 dikali x min 1 ditambah 14 dikali y min 2. Setelah kita punya turunan bersama, sekarang kita bentuk ke D untuk A sama dengan 2. Jadi kita cari turunan keduanya itu apa aja. Dari fungsi f itu turunan keduanya apa aja. Nah, dapatnya seperti ini. Si f itu diturunkan secara parsial terhadap x, kemudian diturunkan lagi. Jadi dia turunan kedua terhadap x-nya sama dengan 2. Nah, karena dia konstan, ketika kita masukkan nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan 2, nilainya akan tetap 2, begitu seterusnya. Nah, semuanya ini kita dapat nilainya konstan kecuali do kuadrat f, do y kuadrat. Nah, ini kita dapat matriks Hessian yang tadi. Nah, kalau ini sama ini itu sama, namanya dia matriks Hessian yang simetrik. Di sini kita lihat dia sama, jadi dia matriks Hessian yang simetrik. Nah, ini si matriks ini itu tuh dia adalah elemen dari R,
D kali 2 itu matriks ukuran D kali 2. Nah, dari matriks yang tadi kita bisa dapat si DF ini dikali delta kuadrat per 2 faktorial itu tuh sama kayak kita mencari kayak gini. Kita kaliin si deltanya dengan Hessiannya. Nah, kita ketemu persamaan seperti ini. Ini perkalian matriks biasa aja. Nah, untuk turunan kedua sudah, turunan ketiga. Jadi ketika kita mencari DF untuk yang K sama dengan 3, berarti kita mencari semua turunan ketiga dari F. Nah, di sini terdapat matriks di dalam matriks. Jadi ini matriks 3 dimensi ya. Jadi ini ada satu matriks berukuran 2 kali 2, 2 kali 2, dan matriks tersebut berada dalam matriks berukuran 1 kali 2. Nah, ini matriks 3 dimensi yang ukurannya 2 kali 2 kali 2. Sebetulnya tadi saya salah menyebutkan waktu saya menerangkan di awal mengenai cara membaca notasi ini, notasi vektor. Jadi tadi vektornya ya lupakan. Pokoknya ini vektor yang ini vektor ukurannya n. Next, turunan parsial order ketiga. Jadi kan tadi kita di atas itu turunan parsial keduanya itu semua konstan kecuali turunan parsial kedua F terhadap Y. Nah, ini dia ada Y-nya. Jadi kalau ini diturunkan itu dari 0 jadi 0 kecuali ini. Nah, karena ini nggak punya X, jadi dia akan nilainya tidak akan 0 ketika dia diturunkan terhadap Y lagi gitu. Jadi buat turunan ketiganya semua itu bernilai 0 kecuali untuk ini turunan parsial ketiga, turunan parsial order ketiga terhadap Y. Nah, dia sama dengan 6. Nah, jadilah ketemu D seperti ini. Di sini kita bentuk persamaan gitu. Dia sama dengan ini. Jadi nilai ini itu tuh kita bisa ganti pakai ini. Y kuadrat Y min 2 pangkat 3. Terus karena tadi kan terakhir kita punya 6. Nah, 6 itu kan udah konstan. Jadi kalau kita turunkan lagi terhadap apapun, dia akan 0. Padahal nilai semua yang lain kan 0. Jadi untuk K sama dengan 4 dan seterusnya, dia akan semuanya nilai matriksnya akan 0. Jadi enggak ngaruh gitu. Ya udah, terus karena kita udah sampai sini, jadi iterasi yang K-nya itu berhenti aja gitu. Jadi dia 0 dan seterusnya itu kan nggak dianggap. Terus karena itu kita punya ekspansi baris Taylornya itu di titik 1,2 tuh kayak gini. Ini F-nya itu sama dengan 2 F 1,2, terus ini D-nya, terus ini yang untuk turunan keduanya, ini untuk yang turunan ketiganya. Nah, kita masukin tuh semua tadi nilai yang kita dapat, ketemulah seperti ini yang paling bawah. Nah, kan tadi kan kita mengkalikan matriks-matriksnya ya, jadi akan sangat banyak perkalian matriks yang terjadi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini di sini, kalau misalnya kita turunkan terhadap X 2 kali, nah deltanya yang ada X-nya itu dia pangkat 2. Nah, yang ada Y-nya Y pangkat 2. Terus yang X sama Y itu dikalinya juga cuma X sama Y. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya bisa juga kita kayak nggak menggunakan perkalian matriks tadi, tapi langsung kayak gini aja. Kalau ini diturunkan terhadap
Nah, Y pangkat 3, nah ini Y-2 pangkat 3 gitu. Itu biar cepat aja. Cuman kalau ditanya dapatnya dari mana ya, dapatnya sih dari perkalian matriks yang tadi. Jadi nilai ini itu dapat dari perkalian matriks yang tadi. Dan ini juga, ini sebenarnya banyak nolnya, cuman karena nol semua jadi sama aja kayak ini gitu. Nah, untuk teman-teman yang bingung cara membacanya yang di example 5.15 ini saya tulis menggunakan cara saya, semoga lebih jelas. Jadi sebenarnya di vektor kalkulus ini kita kan membahas kita membahas tentang vektor kalkulus. Ketika kita berbicara tentang kalkulus itu artinya kita berbicara tentang himpunan yang kontinu. Nah, gitu. Sekian dari kelompok kami. If you guys have question, you can contact us to discuss further about this. Terima kasih buat teman-teman dan Pak Agus yang mau menonton video kami hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.